Baik, sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan, keberkahan ilmu dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, sebelum memulai sesi konsultasi, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera kepada Bang Johan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Johannes Eko Berita. Eh, di sini sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmatnya kita masih bisa diberikan waktu untuk menghadiri kegiatan malam hari ini, yaitu mining consultation. Nah, sebelumnya dari saya mengucapkan terima kasih kepada saudara ataupun kakak tingkat kami, yaitu Bang Muhammad Ando Fieri, atas waktunya Bang memberikan kesempatannya untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang belum pada tahu, Bang Ando Fieri ini bukan kakak tingkat kita di angkatan 2020. Dan kebetulan abang ini menjadi seorang maintenance engineer di perusahaan PT PMC atau Putra Mubakol. Mungkin teman-teman yang tertarik nih pada konsentrasi main plan, banyaklah bertanya pada kesempatan hari ini. Mungkin kalau mau lebih lanjut boleh kontak kontak abangnya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kata sambutan saya malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Johan, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Daerah atas kata sambutannya. Ya, sebelum kita mulai sesi konsultasi, maaf, ya, setelah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himpunan, kita akan beranjak ke sesi konsultasi acara inti pada malam hari ini yang akan dipandu atau dipimpin oleh Bang Muhammad Ando Fieri. Kepada Bang Muhammad Ando Fieri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya masuk enggak moderator? Masuk Bang, jelas. Oke, copy. Izin ini saya share screen ya. Wih, Verly ganteng banget, Verly. Oke, kita santai aja kan, nggak apa-apa kan ini santai aja ya. Oke, share screen. Nah, udah kelihatan belum? Sudah terlihat Bang. Udah kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Oke, sebelumnya saya izin. Siapa Repan? Izin Pak Repan ini ya. Sebelumnya teman-teman sekalian, saya izin untuk buka sharing session kita hari ini. Saya nggak berani sebutnya konsultasi ya, karena untuk konsultasi kan kelasnya udah lebih ke yang mungkin senior-senior kita yang udah lebih lebih kerja lebih lama gitu, setahun ke atas. Kalau saya kan baru setengah tahun, mungkin kita sharing session aja nih, berbagi kira-kira apa aja yang perlu disiapin nih. Mungkin izin untuk memulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi. Semoga teman-teman sekalian masih diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga semangat yang sama seperti teman-teman awal masuk kuliah. Di sini saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari HMTA ITERA yang telah memberikan saya kesempatan, waktu, dan juga ruang nih untuk bagi sedikit terkait dengan apa yang mungkin bisa saya kontribusikan dari saya sendiri ke HMTA, dan juga mungkin apa yang bisa kiranya saya sharing ke teman-teman terkait dengan bekal yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang mainframe engineer yang baik gitu. Mungkin saya juga mau menyampaikan di awal nih, apa yang saya sampaikan ini sifatnya adalah subjektif, lebih banyak ke subjektif. Jadi mungkin untuk referensi-referensi yang sifatnya seperti regulasi, terus teori dan lain sebagainya itu saya cantumkan, tapi lebih ke yang subjektif dari saya, kira-kira dari selama saya berkuliah tuh apa aja sih yang saya dapat dan kira-kira yang diaplikasikan ke perusahaan atau ke dunia kerja itu berapa persen. Nah, mungkin seperti itu. Jadi saya akan mengisi gap berapa persen yang kosong yang tidak pernah saya dapat di kampus dan harus dipelajari secara mandiri ke nanti jadi bekal kita ke dunia kerja. Mungkin tema yang akan saya bawa itu what to prepare to be a good mind plan engineer. Apa yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang mind plan engineer yang baik gitu kan. Next. Mungkin terkait dengan izin kenalan teman-teman, biodata saya sendiri, nama saya Muhammad Andu Fieri, saya lahir tanggal 5 Agustus 2001. Untuk pengalaman kerja saya sedikit sih,
baru KP saya dan juga TA di tempat yang sama dan kebetulan saya kerja juga di tempat yang sama. KP saya itu tahun 2023 dan juga sekaligus ketika KP itu saya ambil data TA ya di PMC juga. Untuk TA saya terkait dengan geoteknik, kalau KP saya tentang productivity, kemudian untuk saat ini saya mulai kerja itu di tahun 2025 awal. Next mungkin langsung aja kita langsung mempersingkat waktu untuk pembahasan kita hari ini atau malam ini. Kita akan membahas yang pertama mulai dari ada 7 bahasan kita, sorry teman-teman, ada 7 bahasan. Jadi yang pertama kita akan mulai dulu terkait dengan apa itu perencanaan tambang secara umum. Mungkin ini saya izin sharing untuk teman-teman yang mungkin belum bisa nge-reach apa itu main plan dalam konteks perusahaan secara langsung. Jadi untuk teman-teman yang udah tahu mungkin bisa di sekedar untuk reminder aja. Kemudian juga untuk tahapan atau outline selanjutnya itu ada di konsep dasar produksi. Karena pada dasarnya gini teman-teman, untuk menjadi seorang manajemen yang baik itu bukan apa yang menurut kita benar, bukan apa yang menurut teori benar, dan bukan apa yang secara baku mutu benar. Tujuan dari manajemen itu, tujuan akhirnya itu seberapa banyak batu itu keluar atau produksinya seberapa besar sesuai dengan target yang kita setting. Karena percuma kita buat perencanaan sebaik mungkin, semulus mungkin, seideal mungkin, tapi ketercapaiannya tidak sampai 95% atau mungkin 90%. Itu sama aja kita nge-planning sampah. Jadi lebih baik kita membuat planning yang aktual atau praktis di lapangan bisa dikerjain sama orang profesional. Kalau kita bicara di perusahaan menengah, yang penting kita gimana caranya productivity dapat, produksi dapat, dan juga dari segi lingkungan kita nggak begitu hajar, kayak dampaknya nggak begitu signifikan gitu. Kalau di perusahaan yang udah menengah ke atas itu mereka udah punya sistem. Sistem acuan mereka itu udah berkembang dan juga bahkan udah dievaluasi oleh orang-orang yang mungkin lebih mumpuni kan. Bahkan orang experience yang mungkin dia udah ngelotok, lebih ngelotok lagi. Nah, jadi untuk kelas menengah ke atas, mereka udah bicaranya udah bukan produksi lagi. Produksi mereka udah kemungkinan besar achieve, tapi mereka bicaranya ke nilai value. Value perusahaan itu terkait dengan dari CSR-nya bagaimana, kemudian sosialnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, bagaimana mereka punya strategi untuk pengurangan dari segi mungkin dampak lingkungannya, sehingga yang dijual dari mereka itu bukan dari segi komoditi aja, tapi value. Tapi tujuan akhirnya tetap produksi. Berapa besar produksi, berapa besar untung, dan berapa besar yang kita dapat. Itu tujuan utama dari seorang main plan. Jadi kita meng-warranty atau menggaransi, ini dengan desain saya yang seperti ini Pak, produksi kita bakal sampai segini gitu. Loss opportunity-nya sekian, mungkin juga ada beberapa deviasi tapi masih dalam target yang kita sesuaikan gitu. Itu konsep dasar produksi nanti kan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian ada hubungan dari konsep dasar produksi yaitu SPO atau standar parameter operasional. Sederhananya gini, untuk mencapai target produksi yang kita set, kita harus punya jam kerja yang juga kita set sesuai dengan target itu. Karena untuk operasional di lapangan, kita hitung by jam kerja. Jadi setiap unit yang beroperasi itu, monitor kita secara langsung yang mudah untuk dilihat dan mudah untuk di-tracking itu adalah jam kerja. Nah, untuk kita bisa dapat jam kerja yang ideal atau jam kerja yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita itu kita harus setting. Kira-kira berapa standby-nya, berapa idle-nya, berapa delay-nya, berapa loss-nya. Jadi kita harus benar-benar kirakan dan juga kita bisa rencanakan sebaik mungkin. Perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang kita bisa sedetail mungkin breakdown nih, kira-kira delay kita bakal di mana aja, loss kita bakal di mana aja, idle kita bakal di mana aja. Itu semakin kita detail, maka perhitungan kita akan semakin presisi mendekati dengan produksi aktual nanti di lapangan. Jadi untuk kita bisa mencapai produksi yang baik, EWH-nya harus kita setting dengan secara baik juga dengan perencanaan yang detail. Baru setelah kita punya SPO dan juga unit capacity, kita bisa hitung produksinya seperti apa. Nah, dari tiga outline ini, nanti kita punya yang namanya forecast. Forecast unit capacity dan juga forecast availability unit. Sederhananya begini, kita punya dua hal. Kayak dalam dalam perencanaan tambang itu kita harus punya 3 basic yang harus kita yang harus di luar kepala kita gitu. Yang pertama desain. Desain ini kalau untuk skala perencanaan tambang short term atau orang-orang yang decide, orang-orang yang jangka menengah kayak misal junior engineer, senior engineer, SPV engineer, mantan engineer ya maksudnya. Itu mereka bicaranya ke weekly, monthly, triamarpi, quarterly, sama yearly. Ke atas itu udah jangkauannya dari mid term sama long term. Di perusahaan-perusahaan menengah saya belum terlalu copy, tapi kalau di perusahaan atas maksudnya, kalau perusahaan menengah itu mid term itu langsung jadi include sama long term. Jadi kita udah punya desain pit overall, life of mine-nya, desain pit secara umur tambang keseluruhan itu kita punya. Tinggal kita breakdown nih, secara triamarpi seperti apa, secara monthly seperti apa, secara yearly-nya dulu seperti apa. Baru nanti dari acuan itu kita pecah lagi dengan berdasarkan
forecast unit yang kita punya. Jadi untuk bisa kita melakukan perencanaan itu, untuk di level site ya, kita harus punya desain LOM-nya dulu. Harus kita punya desain. Ini acuan kita untuk kita kerjakan nanti. Cek suara saya masih masuk ya? Masuk masuk. Bisa lanjut nih. Ini azan nggak apa-apa kita lanjut aja nih? Mohon izin mungkin bisa break sebentar, Bang. Oke. Sekalian izin memberitahu di kolom komentar itu ada yang komen, izin Bang request bahasanya yang awam di mahasiswa. Jangan pakai bahasa lapangan biar bisa ngikutin Bang. Mungkin sekian. Siap. Di copy. Misi Bang nih nggak ada suaranya. Break dulu Mas Dor. Oh, kopi. Doni. Bang, berhubung azannya udah selesai berkumandang, mungkin boleh dilanjutkan. Oke. Izin lanjut teman-teman semua. Mungkin thank you tadi ininya, masukannya, bahasanya mungkin tadi ada beberapa bahasa yang kurang dimengerti ya. Thank you. Mungkin lanjut ke bagian tadi terkait dengan perencanaan tambang untuk skala short term atau di level site engineer ya. Jadi kita harus punya 3 hal dulu. Mungkin teman-teman yang misalnya nggak ngerti bahasanya langsung potong aja nggak apa-apa biar langsung tak jelasin nanti. Jadi setelah kita punya desain acuan dari orang-orang HO atau orang-orang long term, itu kita harus punya acuan dari forecast availability unit, ketersediaan unit. Ketersediaan unit itu sederhananya kayak berdasarkan jam kerja yang tadi, standar parameter operasional tadi itu, unit kita itu mampu beroperasi seberapa lama gitu, dari faktor koreksi kayak jam hujan, jam slippery, standby, change shift, haze, blasting, dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita harus punya forecast-nya. Jadi kita harus buat perhitungannya dahulu untuk forecast perencanaan ke depannya itu seperti apa. Untuk terkait dengan PA dan UA-nya. Yang paling penting itu PA dan UA. Untuk MA itu nggak terlalu penting karena dari segi MA itu yang kita dapat untuk nantinya bisa kita olah itu dari segi orang plan. Untuk di level
kita seorang engineer mine plan itu kita cuman dapat MA itu sebagai just info aja. Oh dari MA itu misal MA-nya 83%, berarti dengan misal total 24 jam itu kurang lebih sekitar 2,4 jamnya itu kalau nggak salah berarti jam repair-nya seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan PA. Jadi kalau misal kita udah dapat PA-nya, MA-nya nggak perlu tahu nggak apa-apa. Yang penting PA dan UA karena nanti kaitannya ke perhitungan produksi tadi. Dan juga yang ketiga itu forecast unit quantity. Jadi kita harus tahu unit kuantitinya dan juga SPO-nya tadi. Jadi dari unit quantity yang ada, kemudian jam kerjanya seperti apa, bisa kita inputkan nanti berdasarkan desain yang ada itu dengan bantuan software kita bisa dapat tuh schedulingnya atau penjadwalannya secara time frame yang kita mau. Misal dari time frame yang secara umur tambang keseluruhan, nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide selanjutnya. Itu dengan waktu 1 bulan ke depan kira-kira bentuk akhir tambang kita gimana, phase position kita gimana, akhir tambang akhir akhir tambang kita seperti apa. Nah, itu kita bisa bisa tampilkan nanti. Dengan catatan ketika kita nge-running penjadwalan itu kita harus dengan pertimbangan-pertimbangan operasional teknis di lapangan seperti misal SR, jarak, kemudian kondisi material, kemudian juga dari load apa namanya, kesesuaian antara plan atau misal dari semisal di bulan sebelumnya atau di time frame sebelumnya itu ada ketidaksesuaian dari segi under elevasi atau boundary boundary ketercapaian sekuennya itu kita nanti bisa bisa sebagai dependencies untuk running di schedule-nya. Baru kemudian setelah dapat phase post tadi, kita bisa olah lagi untuk dapat desain praktisnya atau desain desain dalam bentuk pitnya. Nah, nanti acuannya 2 untuk sebagai acuan untuk di akhir nanti kita lakukan evaluasi rekonsil produksi, itu bisa by yang phase post, nilai reserve by phase post-nya atau by desain praktis. Kebanyakan dari desain praktisnya. Jadi dari phase post penjadwalan itu dibuat desainnya, di-reserve lagi, nah baru nanti nilai hasil reserve dari desain yang telah kita buat, itu sebagai titik kesepakatannya. Acuan kita ini nanti untuk di akhir bulan kita rekonsil. Aktualnya terhadap plan itu berapa, ini acuannya untuk plannya gitu. Baru nanti untuk water management ini lebih ke opsional atau tambahan ya. Untuk di set biasanya untuk orang-orang management engineer skala site mid short term itu udah include ke water management. Tapi untuk di perusahaan-perusahaan yang settle, orang-orang water management itu udah divisi khusus gitu, mereka udah terbagi. Bahkan untuk di level perusahaan menengah ke atas itu udah bahkan untuk main plan-nya dan juga untuk main engineer-nya itu terbagi jadi 2. Main plan tuh khusus dia yang ngurusin phase post, ngurusin desain, ngurusin sekuen. Nah, orang main engineer tuh yang ngurusin kayak SPO, produksi, terus juga PAUA, kemudian achievement dan lain sebagainya. Nah, itu bagian MCC atau data center-nya orang main engineer. Tapi kalau di level menengah ke bawah biasanya include tuh jadi satu. Main engineer plus main plan engineer. Mungkin kita lanjut ke next slide ya. Nah, ini saya izin menjelaskan lagi untuk guide overview aja. Perencanaan tambang itu dari teman-teman sendiri ada nggak yang berani speak up gitu? Kira-kira perencanaan tambang tuh skopnya apa aja sih gitu? Dari gambar ini ya, coba. Ayo siapa kek? Verly, coba Verly, berani nggak? Perencanaan perencanaan tambang tuh dari cycle ini tuh dia masuk ke stage yang mana, Ver? Oke, oke. Ada opsi lain, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Oke, mungkin nggak ada tambahan lagi nih ya, saya izin lanjut aja nih. Untuk perencanaan tambang secara keseluruhan, sesuai dengan level-level yang tadi saya sampaikan, bahwa yang paling atas itu perencanaan tambang itu level long term. Dia mikirin dari awal hulunya tambang, dari benar-benar dia eksplorasi, sampai hilirnya, sampai penutupan tambang itu atau relinquishment ini, yang listnya ini, nah, step nomor 8 ini, nah, penutupan tambangnya. Nah, itu orang long term yang mikirin. Jadi kalau untuk di level orang long term, seluruhnya ini adalah bagian dari main plan mereka, ranah mereka. Untuk di level mid-term, sesuai yang dibilang sama Perli tadi, dari stage 3 sampai stage 8.
Jadi mereka itu memikirkan mulai dari geologi modelnya sampai nanti penutupnya. Kira-kira dengan keseluruhan tambang yang udah ada, udah mine out, kira-kira harus diapain tuh masuk ke itu ada campur tangan departemen SHE juga sih, tapi seorang menpan juga harus mikirin, kira-kira dengan tambang yang sudah sekian rupa bentuknya, itu dia mau backfill kah? Mau dijadikan void kah? Atau seperti apa itu mereka harus pikirin juga. Tapi itu ada campur tangan dari orang SHE atau safety health environment. Kemudian untuk level yang udah short term-nya, dia lebih kecil lagi skupnya. Dia lebih sebetulnya untuk pembahasannya lebih sedikit. Dia di level stage 5 aja, production stage. Dia di stage nomor 5. Pure dia megangin produksi mon per monnya bahkan week per week-nya itu dia pegangin. Jadi dia untuk siklusnya sebetulnya lebih kecil, tapi pekerjaannya repetitif. Bedanya dengan orang long term, mid term, dan short term adalah orang long term dan mid term itu kerjanya di awal dan di akhir. Dia lebih lebih tense di awal dan di akhir. Tapi untuk di level short term, memang skop pekerjaannya kecil, cuman dia lebih repetitif. Dia di awal sampai akhir terus dia. Cuman dia repetitif di hal yang stage scope level 5 ini aja. Memper 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 apa ya, memastikan bahwa produksinya sesuai dengan planningan orang long term dan mid term. Dia yang megang ini. Foreman-nya dia, pengawasnya dia gitu. Pertama itu kalau mungkin teman-teman mungkin kita sekilas-sekilas saja ya. Kalau yang pertama itu ada exploration generative stage. Exploration generative stage ini lebih ke dia studi awal untuk eksplorasi kayak misal dia itu office oriented dan juga bisa juga field oriented tergantung dari orang orang geologisnya atau orang eksplorasinya. Kayak semisal untuk exploration generative stage ini dia nanti outputnya adalah kira-kira berdasarkan data regional, data citra. Kalau teman-teman udah sempat ngambil remote sensing tuh kepake tuh remote sensing tuh. Data citra, kemudian data geologi regional tadi, kemudian data sebaran mineral atau data eksplorasi dari SDM eksplorasi awal, mereka punya base datanya. Itu area prospeknya tuh di mana aja. Nanti setelah dapat area prospeknya mereka mapping nih. Mereka poin-poin, mereka buat peta di skala mungkin 1/10.000, mereka buat peta layoutnya, mereka plotting, mereka baru lakukan eksplorasi primer, eksplorasi awal. Eksplorasi awal ini baru yang dia sudah mulai field oriented. Mereka udah nentuin titik bor, nentuin area prospek yang perlu di logging geofisikal atau mungkin di geolistrik dulu baru sesudahnya di geophysical logging. Baru nanti setelah itu dapat core sampelnya. Baru dari core sampel itu nanti mereka lakukan input untuk di beberapa titik yang bisa diinterpolasi di bagian evaluation stage atau pemodelan geologi sudah 3D modeling, dapat resource-nya, dapat reserve-nya, baru nanti kita buat untuk pra feasibility study atau feasibility study, FS atau pra FS. Nah, ranah dari FS dan pra FS ini di stage 3 dan stage 4. Tapi untuk campur tangannya lebih banyak di stage 3 yaitu orang geologis. Untuk orang mine plan dan orang mungkin sipil, orang geologi orang apa namanya, lingkungan itu nanti dia bisa menyusul, tapi orang geologis itu yang bekerja secara ujung tombak di awal gitu untuk nyusun FS-nya. Kalau teman-teman nanti udah ngambil matkul mine plan perencanaan tambang, kan itu sama dosen kita di-share tuh kan format FS itu seperti apa. Nah, itu di awal tuh pure dari campur tangannya orang geologis. Baru mulai keempat, kelima, itu mulai campur tangan orang geotek, orang hidrologi, baru orang mine plan nih, orang engineer, orang mine plan engineer kita nih. Dan ini pun bukan levelnya short term, tapi level udah long term. Dia udah ngurusin sekuen tahunan, kemudian udah ngurusin SPO tahunan, kemudian ngurusin kebutuhan unit, jumlah unit, kemudian juga ngurusin berapa kit produksi yearly itu sesuai dengan orang marketing yang minta. Nah, itu udah ranahnya orang long term. Kalau teman-teman mau belajar terkait dengan perencanaan long term itu teman-teman bisa kemarin tuh sempat dari HMTA ngadain dari Balakosa dari apa namanya bagian yang masih dipegang sama Gomos balik Balakosa itu kami diajarin sama Bang Michael Jericho. Nah, beliau tuh ngajarin yang udah di level long term tuh. Udah mulai ngurusin BSR, pit optimasi, kemudian pembentukan pit log, kemudian pembentukan pit disposal secara menyeluruh. Nah, itu kalian teman-teman bisa minta nanti untuk di teman-teman periode sebelumnya minta tuh kira-kira tutorialnya ada tuh lengkap. Kalau untuk di short term nggak seperti itu. Itu udah skalanya long term. Short term yang tadi saya sampaikan, lebih ke bagaimana kita monitor desain pitch secara monthly-nya atau week per week-nya bahkan. Baru kemudian produksi. Produksi ini lebih ke yang tadi saya bilang, bagaimana kita bisa
mencapai apa yang ditargetkan dengan desain yang kita aplikasikan sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Untuk main closure, monitoring, dan list ini bagian urusannya orang legal. Untuk rehabilitasi mungkin orang lingkungan juga ikut campur tangan. Referensinya saya ambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan juga PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba di Indonesia. Dan juga untuk buku sakunya itu Pure dari Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018. Nah, selanjutnya mungkin kita harus samakan persepsi dulu ya. Perbedaan antara main plan di owner sama main plan di kontraktor. Nah, ini. Jadi teman-teman jangan salah 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 apa ya, salah berpikir gitu. Bahwa kalau main plan tuh pasti gini, main plan tuh pasti gitu gitu. Enggak. Untuk di level owner dan kontraktor itu mereka punya checklist yang beda gitu. Karena acuannya beda. Untuk owner sama orang marketing dan orang pemerintahan atau SDM. Tapi kalau di kontraktor, dia acuannya nggak cuma dari marketing dan juga dari SDM aja. Mereka juga dipegangin sama ownernya nih. Jadi mereka punya tiga. Biasanya punya tiga perjanjian atau tiga deal-dealan kontraktor nih. Kalau owner dia cuma dua aja. Tapi kalau kontraktor dia tiga. Walaupun secara dua arah owner juga punya perjanjian sama kontraktor. Cuman untuk yang pegangan secara benar-benar diaturnya itu dari SDM sama dari orang marketingnya atau orang HO-nya dari owner. Untuk skop kerjanya dari owner itu dia dari hulu ke hilir yang tadi saya sampaikan. Dia dari persiapan pembukaan IUP-nya sampai nanti pembentukan area-area yang memang di setting untuk infrastruktur, kemudian setting jalan hauling, kemudian setting area stockpile, disposal, dan juga area pit optimasinya itu owner dari awal sampai akhir tuh mereka udah setting. Nah, kontraktor itu dia per scope kerja tadi. Semisal untuk di kontraktor miningnya itu dia yang ngurusin kayak OB removal, coal gating, kemudian maintenance di pit. Nah, itu bisa di kontraktor A misal. Untuk haulingnya nanti bisa di kontraktor B. Misal jarak hauling yang mungkin sangat jauh bisa dia untuk haulingnya independen pakai subkon kontraktor tersendiri gitu. Kemudian baru nanti untuk bargingnya, untuk di stockpile ya mereka punya kontraktor lagi. Jadi kontraktor itu dia lingkupnya sesuai dengan skop kerjanya atau bisnis yang dia kesepakatan untuk dikerjakan. Jadi dia lingkup kerjanya lebih kecil. Kemudian terkait dengan kepentingan. Untuk owner itu ketercapaian batu bara yang jadi kepentingan utamanya. Jadi untuk produksinya itu dia dia apa ya? Dia setting banget bener-bener gitu. Dia pegangin banget gitu. Jadi kayak saya nggak peduli misal saya punya target 350.000 per bulan, kontraktor harus bisa menyanggupi apa enggak. Kalau saya nggak sanggup, apa nanti penaltinya sesuai dengan kontrak di awal. Semisal sanggup ya dengan konsekuensi yang mungkin juga bisa disampaikan di awal. Tapi kalau kepentingan kontraktor itu sesuai dengan yang owner mau. Kayak misal ketercapaian OB dan batu baranya itu sebanyak apa, sesuai yang kita mau. Cuman biasanya di beberapa case owner yang punya punya kepentingan untuk di luar skala ataupun perjanjian awal dari kontraktor, misal kemampuan kontraktor untuk mencapai target itu sekian ribu. Cuma tiba-tiba owner itu minta dinaikkan. Nah, itu kontraktor bisa bisa intervensi secara terbalik gitu. Karena di awal itu dia sudah setting sekian, tapi tiba-tiba di tengah jalan dirubah sekian. Nah, itu tergantung kesepakatan di kedua belah pihak di hari hanya itu, di titik ketemunya ini. Semisal dari kontraktor tidak menyanggupi, owner juga nggak bisa nyalahin. Jadi sama saling menguntungkan. Kemudian terkait dengan kepemilikan unit, kalau owner itu lebih ke dia nggak pure punya unit, lebih ke rental. Jadi dari kontraktor dia rental dengan mungkin pembayaran time sheet. Time sheet itu kayak semisal jam unitnya, semisal kayak kita nyewa Exa kelas 20 ton untuk cuci parit misal. Misal untuk cuci parit di area segmen jalan STA 650 sampai 7 gitu. Nah, itu nanti dari jam jam beroperasional itu berapa jam, nah itu pembayaran lewat invoice timesheet itu. Jadi kepemilikan owner tuh dia dia lebih ke untuk alat berat tuh rental ke milik yang kontraktor. Nah, baru kontraktor itu dia punya sendiri. Kemudian dari segi income. Income itu owner tuh sangat high independent dari harga batu. Tapi kalau kontraktor enggak, dia dari biaya operasional yang dia ajukan ke owner dan juga disepakati ke owner. Kayak semisal rupiah per BCM-nya, rupiah per tonnya. Nah, itu kontraktor tidak fluktuatif. Jadi dia standby. Kalau owner dia tergantung. Misal harga batu saat ini untuk Telasgar 24, 27 ya.
itu misal harganya di $19 per ton, misal turun jadi $15 per ton, sedangkan harga rupiah per BCM-nya mungkin di rupiah per BCM secara kumulatif misal di 1, sekian dolar, kemudian ditambah untuk biaya dolar tonnya mungkin sekitar berapa ya, 16 sekian sekian. Nah, mungkin punya margin yang sedikit, nah itu owner biasanya udah ketar-ketir tuh. Mereka udah punya skema back skema backup plan untuk biasanya nurunin SR. Jadi dari OB-nya nggak begitu digenjot, kalau gating-nya mereka tetap dengan sesuai dengan quantity yang masih secara NPV, secara IRR masuk. Kemudian terkait dengan pimpinan nih. Kalau pimpinan di kontraktor paling tinggi itu project manager atau PJO, penanggung jawab operasional. Tapi kalau di owner itu KTT. Kemudian untuk pertanggungjawaban, owner tuh lebih ke SDM, lebih ke pemerintahan, kalau kontraktor lebih ke owner-nya. Kemudian untuk skop keahlian nih, kita kadang berpikir kayak untuk orang-orang di owner itu, dia biasanya yang udah experience dari orang kontraktor. Betul, tapi secara umum nggak bisa kita saklekkan demikian. Karena gini, untuk di owner itu, dia lebih banyak untuk beban kerjanya ke main engineer yang tadi aku bilang, main plan itu dengan main engineer itu beda. Nah, main engineer itu lebih ke dia dari data kontraktor ini, bagaimana caranya dia dia buat dengan format pemerintah, pelaporannya itu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Karena kadang kita nggak bisa, pungkiri ya, aktual di lapangan itu untuk beberapa kontraktor tidak sepenuhnya mengerjakan secara ideal. Nah, perlu ada orang-orang yang memang dia itu levelnya di main engineer yang nggak perlu dari kontraktor supaya dia itu bisa me membuat sedemikian rupa data ini sesuai dengan aktual meskipun disampaikan yang tidak sedemikian rupa gitu. Mungkin kalian untuk bahasa sederhananya tuh kita coba sesuaikan, tapi bukan direkayasa ya, kita sesuaikan. Nah, menyesuaikannya nih untuk orang-orang yang mungkin kelasnya yang idealis itu berat. Sedangkan owner itu lebih ke bagaimana permainan lobbynya ke pemerintah. Titik beratnya di situ. Kalau kontraktor pure, mereka main ke operasional sama teknis. Acuannya udah baku, fix gitu. Mereka nggak bakal bisa rekayasa dan lainnya nggak bisa. Mereka acuannya udah operasional teknis di lapangan, buku saku biasanya dan sebagainya. Jadi untuk perbedaan di situ. Kemudian terkait dengan sumber pemasukan. Kalau owner lebih ke buyer, kalau kontraktor lebih ke yang tadi disesuai dengan kesepakatan invoice, timesheet, atau sesuai dengan kontrak. Kemudian untuk panduan kerja, owner itu undang-undang, SOP, dan lain sebagainya. Kalau untuk kontraktor itu lebih ke acuan dari owner-nya, dari JSO bisa, dari SOP internal juga bisa. Kemudian untuk jam kerja lebih ke owner tuh lebih sedikit lebih cepat, itu 8 sampai 10 jam, kontraktor itu di 12 jam. Kemudian untuk sistem cuti di tahunan. Di tahunan itu ada di owner juga, di kontraktor juga kalau sistem cuti ini lebih ke kebijakan perusahaan. Next, mungkin di sini untuk proses penambangan teman-teman juga udah mulai banyak kan paham kan untuk proses penambangan dari awal hulu ke hilirnya yaitu ada land clearing, OB removal, coal gating, reklamasi. Kemudian kalau ada jarak hauling yang jauh kita pasang di stock room dulu, kalau ada pengolahan kita cuci, kita crushing, baru kita barging. Nah, mungkin langsung di sini. Di sini kita menyamakan persepsi dulu teman-teman. Kalau ada beberapa istilah-istilah yang sering ditemui di tambang tuh kita harus paham. Kayak misal fleet, fuel ratio, RL, working space, stakeout, benchmark, fuel burn, kemudian reshaping, dewatering, seepage, subsidence, creek, kalau kepijer gitu-gitu kan teman-teman udah paham kan kayak udah umum gitu. Tapi kayak yang mungkin Krakon, Mass Factor, Ritase, mungkin teman-teman beberapa masih yang mungkin belum KP, belum TA, mungkin masih masih apa namanya, masih awam, teman-teman bisa cari nih. Ini di Google banyak nih open source banget kayak apa istilah-istilah ini. Ini teman-teman karena untuk di site itu orang-orang site itu udah bahasanya udah pakai bahasa ini. Jadi bahasa lapangan tuh kita harus sedikit banyak mulai menyesuaikan dan juga membiasakan. Nah, kita masuk ke konsep dasar produksi, teman-teman. Konsep dasar produksi itu untuk di setiap literatur ya, itu ada beberapa yang beda, ada beberapa yang sama. Cuman kalau untuk di perusahaan itu biasanya dia punya ketetapan tersendiri. Tapi secara umum dari beberapa udah saya tanya ke teman-teman juga, untuk produksi yang dihitung dengan by summary fleet quantity atau summary fleet capacity atau sederhananya itu hitungan produksi berdasarkan kapasitas alat, mampunya alat berapa, itu dengan rumus ini. Dengan rumus MOHH atau machine on an hour atau jam jam kerja yang tersedia atau 24 jam ya, itu dikali PA, persentase PA, dikali persentase UA,
baru dikali productivity unit, dan baru dikali quantity unit. Bisa juga kita pakai rumus yang bawah, produksi itu jam kerja efektif langsung kita kali dengan productivity unit, kita kali dengan quantity unit. Tapi kendalanya adalah ketika produksi ini kita hitung dengan berdasarkan rumus yang di bawah, jam kerja efektif kali productivity unit kali quantity unit, tanpa kita masukkan PA dan UA, itu nanti hasilnya akan oh, saya lanjutin ya. Oke, hasilnya nanti Lanjut akan Bang. ada selisih. Oke, hasilnya akan ada selisih. Karena untuk PA dan UA unit itu masing-masing nggak mungkin sama. PA unit itu dan PA unit dan UA unit itu masing-masing akan beda. Tergantung dari kondisi kondisi dia aktual di lapangan itu mengerjakan skop pekerjaan apa. Nanti saya akan contohin. Cuman cuman untuk acuan dasar itu seperti ini. Mungkin teman-teman di sini untuk PA, UA, dan EU itu untuk secara definisi mungkin teman-teman bisa baca. Cuman sederhananya adalah kalau PA itu seberapa dia ready for use unit. Dari jam yang tersedia, ready for use itu berapa? Secara fisik. Jadi secara fisik udah dikurangin dengan repair repair hour-nya, itu secara fisik dia ready for use-nya berapa? Berapa jam gitu. Semisal untuk satu hari 24 jam, maintenance-nya di 24. Nah, berarti ada sekitar 21,6 jam kan. Nah, 21,6 jam itu terhadap 24 jam itu berapa persen? 90%. Jadi 21,6 jam itu adalah ready for use unit secara jam MOHH-nya. Baru nanti kemudian ke UA. UA itu sudah dari pengaruh kayak change shift, slippery, hujan, istirahat, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke UA nanti. Dari ready for use itu nanti, running aktualnya itu dia berapa? Dari 21,6 jam itu, running aktualnya dia bisa berapa jam? Nah, itu dia UA-nya. Baru EU-nya itu efektif jam kerjanya dari total MOHH. Udah dikurang semua, udah dikurang repair, udah dikurang sama standby time, udah dikurang idle time. Nah, itu dia jam kerja efektifnya berapa, itu dia nanti. Kenapa PA dikali UA sama dengan EU, itu ya bisa dari rumus ini aja kita kita kali silang kan, bisa kita coret. Nah, itu bisa dapat PA UA sama dengan EU. Atau kalian juga bisa cari berdasarkan hitung-hitungan jam kerja yang sudah kalian dapat itu bisa. Itu untuk terkait dengan availability unit atau ketersediaan unit. Kemudian terkait dengan productivity. Productivity ini menjadi parameter yang vital untuk di level perusahaan yang bukan bukan perusahaan menengah ke bawah sih, semua perusahaan vital. Cuman biasanya untuk di perusahaan menengah ke atas itu productivity unit itu lebih lebih ter-maintain gitu. Karena dia sudah yang tadi saya bilang kan, dia sistemnya sudah settle dan juga dari orang-orangnya juga manpower-nya udah pengalaman semua. Cuman kalau untuk perusahaan menengah ke bawah itu harus memang benar-benar dimonitor dengan baik gitu. Untuk rumus productivity secara umum mungkin teman-teman kalau by literatur itu mungkin bedanya adalah dari swell factor di sini yang paling signifikan. Swell faktornya kalau berdasarkan rumus itu dikali kan. Kalau di sini kita bagi. Jadi dari kapasitas bucket kita bagi dengan swell factor. Karena di sini yang saya pakai adalah percent swell. Bedanya dengan swell factor adalah percent swell itu dia langsung dari berapa material itu secara in situ, misal 1 kubik, terus loss-nya berapa, 1,25 kubik. Nah, itu jadi pembaginya untuk kapasitas bucket nanti. Kalau swell factor itu kan dia berdasarkan rumus itu volume in situ dibagi dengan volume loss dikali 100% kan. Dia jadi langsung dapat nilai rasionya, bukan persen swell-nya. Tapi kalau persen swell itu dia langsung ke volume kubikasi dalam bentuk loss-nya, dalam bentuk LCM-nya. Jadi dia dibagi terhadap kapasitas bucket. Seperti itu. Jadi kita nanti dapat productivity secara BCM-nya, karena tadi kapasitas paketnya sudah kita bagi dengan persen swell-nya gitu. Dalam bentuk in situ-nya sudah kita jadikan faktor koreksinya. Untuk bucket fill factor dan efisiensi kerja, teman-teman bisa cari berdasarkan literatur itu dengan acuan-acuan yang sudah dibuat dari literatur itu sudah sesuai lah untuk di perusahaan. Mungkin di sini ada beberapa miss ini ya atau gap gap pemahaman. Kita dulu ngitung efisiensi kerja itu di perusahaan itu, efisiensi kerja untuk produktivit lebih ke kayak kondisi loading point, kemudian kondisi material, skill operator. Jadi lebih efisiensi kerja, scope untuk productivity, scope untuk jamnya. Sedangkan untuk effective utilization, efisiensi kerja yang kita hitung berdasarkan availability unit itu dia untuk skop produksi, untuk perhitungan
secara jam kerja total, bukan productivity yang per jam. Oleh karena itu kadang kita ada deviasi yang signifikan nih kalau kita ngitung productivity by efisiensi kerja EU gitu. Karena kadang EU itu nilainya kecil banget gitu, nggak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi sebisa mungkin kita menyeting efisiensi kerja itu baik kondisi yang sesuai di lapangan dengan bantuan orang-orang yang mungkin udah lebih senior dari kita gitu. Karena jujur saya sendiri juga kalau untuk nyeting efisiensi kerja untuk level productivity, untuk by pertimbangan kondisi loading point, skill operator itu saya masih masih ngawang gitu, belum ada nilai yang pasti, belum ada bisa nilai yang saya pertanggungjawabkan secara argumentasi gitu, kayak, "Oh ini sekian karena ini sekian Pak." Karena dia nggak ada pertimbangan kalkulasinya. Kalau EU kan pertimbangannya secara kalkulasi kelihatan nih datanya ada. Kalau yang efisiensi kerja by handbook itu kayak kondisi loading point dan lain sebagainya itu benar-benar dari orang yang mungkin udah berpengalaman nilai itu gitu. Cuman gini teman-teman, kita bisa lakukan acuan yang best practice di lapangan. Saya dapat ilmu ini dari senior saya. Kayak untuk productivity bisa kita set paling minimal itu untuk sesuai dengan kelasnya kita bagi 2. Contohnya gini, kita punya EXA 30 ton, ini 365. Untuk productivity-nya kita bisa set di 150 BCM per jam. Karena kelasnya 30 ton, bisa kita kita bagi 2 tuh, secara best practice teman-teman, untuk benar-benar kalian acuan untuk di lapangan aja. Oh kelas 30 ton ya kurang lebih produktivitinya 150 lah. Kelas 1250 ya kurang lebih produktivitinya 600 BCM gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan acuan untuk perhitungan secara cepat di lapangannya. Tapi kalau di kampus jangan, teman-teman usahakan pakai yang teoritis secara literatur ada sumbernya gitu. Karena di kampus kita pakainya sumber kan, gitu. Kemudian selanjutnya ke SPU atau standar parameter operasional. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Untuk SPO itu adalah sebagai acuan kita di lapangan untuk dapat jam kerja efektif unit yang di lapangan tuh seberapa lama itu kita yang setting. Kayak semisal di sini. Untuk di OB SPO dan Colgating SPO itu biasanya ada selisih sedikit di UA-nya atau di running aktual unit itu bisa beroperasi dari jam kerjanya itu di SPO Colgating itu lebih kecil. Kenapa demikian? Karena biasanya untuk di kegiatan Colgating itu untuk change shift-nya itu biasanya lebih lama, karena untuk prepare ke pergantian shift antara yang bekerja di shift day shift dengan night shift itu biasanya perlu ada penyampaian meeting kerja P5M gitu, untuk menyampaikan apa yang di pendingan di day shift-nya. Dan juga dari segi slippery. Slippery untuk di Colgating itu lebih lama karena secara slippery jalan holding-nya itu lebih panjang. Kalau untuk di OB itu biasanya cenderung lebih sedikit karena dumping OB itu biasanya untuk perusahaan menengah ke bawah itu dia ada limitnya. Misal kalau di tempat PMC itu ada limit di dumping 1 kilo. Untuk cover dari 1 kilo itu ada back charge. Jadi untuk sebisa mungkin dumping itu under atau sampai dengan 1 kilo. Nah, kalau untuk Colgating kita nggak bisa dumping dekat kan, karena dia dumpingnya di area barging, di area stockpile gitu. Nah, biasanya untuk slippery time-nya juga lebih tinggi. Kemudian untuk jam istirahat, kalau untuk jam istirahat itu cenderung di beberapa perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Cuman secara umum jam istirahatnya disamakan. Tapi kalau untuk secara aktual biasanya lebih molor kan. Oleh karena itu biasanya untuk Colgating di SPO ini kita setting mendekati dengan aktualnya. Jadi kalau memang baiknya itu kita setting ya udah semisal jam istirahat 1 jam gitu. Ya kita spare 10% lah untuk misal ada telat dan lain sebagainya. Tapi sebisa mungkin untuk hal itu kita minimalis. Oke, kita lanjut ke summary fleet production. Jadi setelah kita dapat SPU tadi teman-teman, kita dapat PA dan UA-nya kan. Jadi dari PA UA yang kita dapat berdasarkan rumus ini, itu nanti kita jadikan acuan untuk menghitung produksi dari setiap unitnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu productivity-nya. Dari productivity yang kita dapat tadi di 550, itu saya setting di 530. Kira-kira ada yang eh, punya pendapat nggak? Kenapa sih 530 gitu? Jadi dari productivity yang kita hitung tadi di 550 dengan parameter ini, bucket capacity 7 kubik, kemudian bucket fill factor 90%, efisiensi kerja 85%, dengan cycle time di 1 kali loading itu 25 detik, itu dapatnya 550 BCM kan. Tapi untuk settingannya saya setting di 530.
Pertimbangan saya untuk merubah 550 turun menjadi oh, boleh boleh boleh. Boleh, boleh. Ya, sip, betul. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi ya, karena untuk aktual di lapangan itu ada beberapa kondisi yang kita nggak bisa input secara data, jadi kita spare bisa mainnya dari segi pertimbangan konservatif atau pertimbangan yang pesimis gitu. Jadi 550 kan, oh 550 ini kalau kondisinya sesuai yang kita setting tadi kan, paling mana tapi aktualnya mungkin mungkin bisa efisiensi kerjanya bisa under dari 85% nih, ya udahlah kita setting di 530. Supaya di akhirnya nanti ketika produksinya itu nggak achieve atau produksinya achieve, itu kita udah setting seminimal mungkin. Jadi semisal nggak achieve, kan kita setting sebenarnya di 550 kan. Cuman misal aktualnya di 532 mepet sama 530. Nah, kita udah setting di 530 nih. Jadi secara hitungan quantity di akhirnya tuh kita masih kelihatan untung, walaupun sebenarnya kita mengakali sifatnya kan. Jadi kita nggak disalahkan dari segi engineering gitu. Jadi kita, "Oh enggak, secara quantity plan saya sekian Pak," gitu. Cuman aktualnya walaupun secara aktualnya achieve, tapi sebenarnya itu masih bisa digeber lagi gitu di 550, cuman kita main di 530 gitu. Selanjutnya baru kita hitung di unit produksinya berdasarkan loader dan hauler. Jadi dari perhitungan PAUA tadi, dari kapasitas juga productivity-nya, kali quantity unitnya kita dapat nih. Kira-kira untuk di week 1, di tanggal 1 sampai tanggal 4 ini, dari total fleet yang ada nih, kita bisa dapat di 1680 BCM. Kemudian untuk di week 2-nya kita naik nih 312.000, kemudian di week 3 313.000, di week 4 319.000 sampai dengan total akumulatif secara month to date itu di 1.300.000 BCM. Nah, di 1.300.000 BCM ini kira-kira kita butuh berapa hauler gitu kan. Nah, untuk perhitungan hauler itu teman-teman bisa pendekatannya by match factor. Cuman untuk match factor dengan perhitungan total seperti ini, itu kita pakai match factor makro. Jadi kita nggak bisa pakai match factor mikro by cycle time itu. Untuk cycle time itu kan kita hitung by dia waktu siklusnya. Waktu siklus itu dia sangat erat dengan jarak. Sedangkan kalau untuk cycle time pure perhitungannya dari produksinya. Jadi dari total produksi yang ada, kemudian berdasarkan kapasitas unit yang ada juga, itu misal order kita di 1.300.000. Kemudian kita hitung nih, kapasitas kita secara hauler itu berapa. Misal secara kapital loadernya itu bisa kita dapat match factor, tinggal kita bagi aja. Semisal gini, untuk di loader itu 1.300.000 BCM di bulan berapa fleet nih? 2, 4, 9 fleet, 9 fleet loader itu di 1.300.000 BCM. Nah, untuk unit haulernya, kira-kira kita butuh berapa sih? Kita bisa bisa lakukan trial error gitu. Dengan pendekatan kebutuhan unit kita hitung dengan match factor makro gitu. Jadi kita setting dulu nih, DT-nya ada berapa? Ada mungkin beberapa jenis tergantung kapasitasnya. Di sini saya pakai DT type A, type B, type C ya dengan kapasitas ini ada yang 60 kubik, 65 kubik, 80 kubik. Nah, dari jumlah DT ini secara akumulatif di bulan Mei itu total produksinya bisa di 1.400.000 BCM. Nah, ini kita bisa bagi aja dari total produksi DT itu kita bagi terhadap total produksi EXA, kita dapatlah 1,03 untuk di bulan Mei. Jadi dengan total loader yang ada 9 fleet dengan kebutuhan DT yang ada yang 18 Kak, 18, 22 ini sekitar mungkin 70-an. Nah, itu kita sudah sesuai. DT kita udah cukup mumpuni gitu. Cuman ini perhitungan secara makro. Untuk settingannya di mikro, itu nanti kita beda lagi berdasarkan berdasarkan jarak tadi. Konsekuen itu pasti pasti lebih dekat. Karena untuk kemajuan tambangnya belum jauh. Jadi dampingnya masih damping dekat. Itu nggak mungkin kita pakai DT semisal 18 DT kan. Nah, itu kita bisa adjust dengan pendekatan match factor mikro tadi gitu. Jadi untuk kebutuhan unit kita pertimbangkan untuk skala
summary fleet production capacity bulanan itu kita by makro. Cuman kalau untuk mikronya kita baik kebutuhan sesuai dengan jarak tadi. Jadi secara bulanan, ini secara triamarpi ya, hitungannya saya buat secara triamarpi, Mei, Juni, Juli ini saya buat masing-masing satu-satu beda-beda nih, untuk sebagai contoh. Kemudian UA-nya juga beda-beda, tapi untuk di Exa tertentu dia memang secara UA-nya memang lebih kecil karena saya setting sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Untuk beberapa pekerjaan dia memang UA-nya kemungkinan bakal bisa achieve sesuai settingan kita tuh kecil. Karena mungkin dia bekerja di area lumpur, bekerja di area soft material. Jadi dia secara UA nggak mungkin bisa seprima yang bekerja di kondisi ideal gitu. Itu produksinya sekian. Secara grand total triamarpi dari bulan Mei sampai bulan Juli itu 4.100 BCM. Itu untuk loadernya. Secara kapasitas unit, mampu unit kita untuk beroperasi di 4.100 BCM. Haulernya juga mampu di 4.200 BCM. Match factor secara total di triamarpi Mei itu Juli itu di 1,02. Artinya nggak ada unit yang gantung, nggak ada unit yang ngantri nih. Kemudian untuk yang dari call-nya, kurang lebih konsepnya sama untuk di quantity unit ini atau di availability unit ini. Jadi untuk produksinya kita setting dulu, kemudian dari loadernya berapa, haulernya berapa, kita setting sehingga kita dapat nih untuk MF-nya kira-kira berapa. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sampai sini nih? Oke, next. Nah, untuk di boleh boleh boleh. Boleh lanjut tanya aja, Bosku. Oke, Bang, izin Bang. Eh, saya Muhammad Fakih dari Tabang 22, izin bertanya Bang. Kan dari parameter tersebut kan ada UA, PA, sama EU ya Bang. Tapi dari yang saya Iya. ketahui ada MA Bang, yaitu Mechanical Ability kan. Itu di mana tadi ketersediaan mesin dari HD atau dari Exa-nya Bang. Itu kenapa nggak dimasukin ya Bang? Terima kasih Bang. Oke. Thank you pertanyaan. Jadi gini, siapa tadi? Fatan ya? Sorry namanya. Sorry kalau salah. Fakih Bang. Untuk parameter Fatih. Fakih Bang, Fakih. Oh, Fakih. Oke. Thank you, Ki. Jadi gini, untuk parameter MA itu, nah kita balik sini dulu ya. Untuk parameter MA itu seperti yang tadi kusampaikan, dia untuk di kita, main plan engineer, itu hanya sekedar just info atau informasi nih, dari segi ketersediaan secara mekanis, dia maintenance schedule-nya itu 2,4 jam gitu. Jadi pengaruhnya 2,4 jam itu seberapa besar sih dari produksi? Nah, itu kita hitungnya by PA, nggak by MA. Karena kalau kita hitung MA untuk mendapatkan EU, MA kali UA, itu hasilnya nanti nggak 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 apple to apple gitu. Karena untuk dari rumus bagi bagian itu, MA itu dia bukan jam standby-nya, tapi jam repair-nya gitu. Jadi kalau secara sederhananya, MA itu nggak kita tampilkan karena itu kita hanya just information untuk perhitungan kalkulasi kita di hitung-hitungan produksi nih by data ini. Kalau untuk presentasi ke mungkin kalau kita sebagai kontraktor ya, ke owner untuk menampilkan EMA, boleh-boleh aja just untuk sebagai informasi EMA kita sekian Pak, dari PA kita yang sekian. Tapi dari nilai PA itu sebenarnya kita udah kelihatan. Misal PA kita di 90%, EMA kita mungkin ya so-so aja paling di sekitar 87, 88. Nggak bakal selisihnya nggak bakal lebih dari 2% antara PA dan MA itu. Tapi kalau PA kita anjlok ya kurang lebih MA kita bakal senilai dengan PA itu, dengan deviasi tadi mungkin sekitar di 2-3%. Setahuku gitu sih mungkin. Oh, oke Bang, baik. Kopi, terima kasih Bang. Oke, thank you. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sembari kulanjutin ya, izin. Kita lanjut ke tadi sampai sini. Nah, untuk di summary fleet production capacity atau perhitungan produksi berdasarkan kapasitas unit, untuk di segmen coal gating, itu kita ada yang namanya coal expose, coal hauling, dan coal inventory. Nah, ini jadi parameter yang penting banget untuk kita sebagai seorang engineer tuh harus perhatiin gitu.
Karena gini, saya izin jelasin terkait dengan definisinya dulu ya buat teman-teman yang mungkin belum copy. Call expose itu terkait dengan berapa bukaan tambang kita perharinya atau per time frame kita itu. Jadi semisal dalam waktu 1 bulan kita punya call expose atau 1 minggu kita punya call expose di 25.000. Artinya secara area kerja kita punya exposan 25.000. Jadi mungkin saya izin coret-coret nih. Ya, mungkin misal pit kita gini ya, pit kita ya. Batu yang bisa diambil itu 25.000. Nah, coal hauling itu adalah produksi kita berdasarkan kapasitas unit. Berdasarkan kapasitas unit 23.300. Misal secara area mungkin 23.300 itu sekian. Nah, berarti sekian ini udah keambil nih. Udah kita keluar batunya nih, udah masuk stockpile nih. Nah, sisanya ini tinggal kita kurang aja. Coal expose yang tadi kebuka, lahan bukaannya, area batu bukaannya, itu dikurang dengan coal hauling yang batu yang keluar, yang sekian ribu ini, itu sisanya di 1.631. Jadi sisa ini itu di 1.600. Jadi kita jadi kita punya jadi kita punya sisa batu di 1.600. Inventory kita 1.600. 1.600 ini semisal untuk di week 2-nya terjadi hujan atau terjadi standby atau apa terjadi kecelakaan kerja sehingga kita nggak bisa expose. 1.600 ini akan jadi minus di week 2-nya. Karena untuk coal hauling kita secara unit kita mampu di 23.000 bahkan 46.000 ton. Sedangkan inventory kita cuma sekian nih. Nah, untuk di week 2-nya kita bakal ketar-ketir kehilangan batu nih. Jadi mungkin untuk segmen coal kita bisa standby. Itu biasanya kesalahan dalam scheduling kita untuk yang mungkin awal-awal baru belajar seperti itu. Jadi ini saya contohkan untuk yang inventory-nya kecil. Untuk idealnya sebetulnya secara best practice untuk aturan tidak tertulis, call inventory ini sebisa mungkin 50% atau 60% dari call hauling kita. Sehingga besoknya semisal terjadi hal-hal yang tidak terduga, kita masih punya spare yang cukup banyak nih. Dari segi quality kita bakal turun. Kalau untuk di batu-batu gar kecil ya. Kalau di batu gar bagus kita semakin ya. Cuman kalau di gar kecil sebisa mungkin so-so aja, ideal aja, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit. Itu terkait dengan call expose, hauling, dan call inventory. Kemudian terkait dengan jarak. Terkait dengan jarak ini, kita berpikirnya kalau jarak itu kita rata-ratakan. Misal contohnya seperti ini. Jarak ke OPD itu 3,5 kilo misal. Jarak ke bank soil 0,9. Mungkin all distance ini kita rata-ratakan. Enggak. Untuk perhitungan mungkin gini, pendekatannya gini. Untuk perhitungan di daily monitoring produksi, itu untuk jarak kita nggak by rata-rata, kita pakai sum product atau weighted average. Jadi pembobotan yang sesuai dengan sesuai dengan data yang kita punya gitu. Contohnya misal gini ya, di sini kan jarak OPD kita 3,9. Itu nanti kita lakukan perhitungan terhadap total waste-nya dulu. OB kita berapa? Kita kali dengan 3,05 sehingga nanti dapat hasilnya sekian, dan juga demikian sama soilnya. 42.000 ini kita kalikan dengan 0,9, 0,9 atau 900 meter itu hasilnya berapa. Jadi kita nanti dapat produknya atau distance dikali produknya berapa, baru nanti kita dibagi dengan totalnya, total total waste-nya ini. Sehingga dapat nanti all distance-nya. Jadi pembobotannya itu secara weighted average gitu. Jadi rata-rata yang terbobot. Karena gini, semisal contoh sederhananya gini sih. Semisal kita dumping ke sini itu jarak 600 10.000 OB ya, 10.000 OB. Ini di A. Ini misal di sini 900 di misal 80.000 OB. B. Nah, ini kalau jarak ini 600 dan 900 kita rata-ratakan aja mungkin ya 900 dibagi 2 berapa tuh?
750-an kan, 750 kalau nggak salah. Coba teman-teman juga kalau misal koreksi saya kalau salah ya. 900 dibagi 2 kan, tinggal 1.500, 750-an. Sedangkan kalau mungkin secara disproduk, ini kita kali dulu. Jadi ini kali ini, dapat sekian, ini kan. Kemudian ditambah dengan ini, 9 kali 8 ini, misal hasilnya sekian, berapa semua? Pakai Excel aja nih biar gampang. Semisal ini. Gampang. Jadi dari jarak ke OPD kita kali dulu dengan OB Rocks-nya berapa nih dapat kan? Jarak OPD kita kali dengan OB Rocks-nya berapa? Di sekian nih. 400.000, 440.000. Nah, yang ini juga nih. Soil Rocks kita kali ke Bank Soil. Nah, ini. Nah, ini baru nanti kita jumlahkan ini. Nah, ini kita jumlahkan. Baru nanti setelah itu kita bagi dengan totalnya. 285. Nah, jadi untuk all distance-nya itu di 285. Karena secara pembobotan kalau kita langsung bagi 2 aja nih, misal jarak ke OPD ditambah jarak ke IPD dibagi 2 kan rata-ratanya cuma 2 data kan. Itu di 220, sedangkan secara pembobotan rata-rata itu di 285. Ini deviasi ini yang sebenarnya nanti dari segi kontraktor itu dia bakal teriak dia. Loh, rata-rata kita 2,2, sedangkan secara pembobotan dari OB-nya sendiri itu di 2,85 karena dominasinya untuk di OB ini lebih besar kan. Dia dumping jauhnya besar. Sedangkan soil ini dumping sedikit, dumping cuma 42.000, cuman dari total OB ini berapa nih? Ini dari total OB berapa? Cuma 25% doang yang kita dumping ke soil tuh, Pak. Kalau kita bayar pakai 2,2, Anda yang rugi, Pak. Ah, mungkin kontraktor bisa teriak begitu. Jadi all distance-nya yang kita pertimbangkan. Gitu next. Nah, mungkin untuk di sini ada pertanyaan teman-teman? Kurang lebih gitu. Boleh, boleh. Izin Bang, Boleh? perkenalkan saya Brigita dari Tambang 23. Mau nanya Bang, OPD sama IPD itu bedanya apa ya Bang? Dan kenapa di sini penjumlahannya itu menggunakan jarak ke OPD gitu Bang? Terima kasih Bang. Kenapa jarak antara OPD dan IPD itu beda gitu? Bukan Bang, maksudnya bedanya. Terus kenapa di mencari all distance ini pakai yang OPD gitu Bang? Oke. Gini. All distance itu teman-teman kalau mau ini ngapus ini masih ya. Gini ya. Kalau terkait dengan jarak OPD dan IPD itu dia secara pasti beda karena untuk OPD itu dia di area yang di luar tambang kita, kalau IPD itu biasanya di area yang backfill yang sudah mine out. Untuk ke bank soil itu biasanya di area-area tertentu yang secara topographic divide atau secara topografi itu dia mampu untuk menyimpan soil itu dengan menjaga kualitasnya. Nah, itu kalau OPD itu bebas. Mau OPD itu mau di lembah kah, mau di mana kah, selama itu secara stability bisa terakomodir, dia bakal dumping di situ tuh. Biasanya kalau OPD itu di area-area yang mungkin lembah atau ada subsiden atau misal di area cekungan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau terkait dengan jarak mungkin seperti itu ya. Tapi untuk pembobotan itu bukan artinya kalau misal OPD-nya besar, jarak ke OPD sekian, jadi ngaruh ke sekian enggak sih. Kalau yang mungkin yang kutangkap dari pertanyaan Wibri ya, kenapa yang OB material OB ini ke OPD lebih jauh dan soil itu lebih dekat atau lebih sedikit ini kan? Karena kan kalau dari jumlah material ini secara secara sederhana itu gini, kayak misal kita punya
Misalnya kita punya pitch sekian ya. Nah, untuk kita buka sekian ini, itu kan secara penampang mungkin jadinya akan kayak gini ya. Mungkin saya izin ini aja lah. Nah, mungkin gini. Secara penampakan gini kan. Nah, mungkin di area ini adalah area weathering, area yang kita sebut sebagai soil itu kan. Nah, dia pasti secara quantity nilainya tidak akan sebesar area yang mungkin di sini ada litologi apa, mungkin ini coal-nya kan. Nah, ini yang mungkin kita sebut sebagai OB itu bakal lebih besar nilainya secara quantity karena secara ketebalan litologinya soil itu lebih sedikit pasti karena dia di permukaan aja kan, di zona weathering aja. Jadi itulah yang di sini yang kutulis soil ini secara quantity lebih kecil. Karena dia secara ketebalan memang lebih tipis dia, jadi kuantitinya lebih sedikit gitu. Kalau untuk OB dia pasti banyak karena dia ketebalannya bervariasi kan, ketebalannya kan, gitu. Jadi secara perhitungan sum product, itu kita harus hitung secara pembobotan seperti ini. Karena kalau yang saya bilang tadi, kalau rata-ratanya kita pukul secara average aja di 2,2 nih, secara 2,2, itu nggak apple to apple karena karena OB yang kita banyak itu buang secara data ini ya, OB yang kita banyak itu banyak dibuang di OPD gitu, 126.000 atau di 75% dari total waste-nya. 126.000 ini kan 75% dari total waste-nya. Itu buang di OPD dengan jarak 3,5. Kalau cuma kita rata-ratanya dapat 2,2 sedangkan aktual dengan pembuatan OB-nya itu di 2,85 gitu. Jadi sebetulnya rata-rata dumping material dari 168.000 ini, rata-rata dia dumping di 2,68 kalau kita ambil di titik pembobotan tengahnya gitu, sentroidnya gitu, kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu sih. Gimana Bri? Udah paham belum? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Cek. Maaf Bang, tadi yang rumus all distance ini tadi dibagi apa ya Bang tadi? Gampangnya gini aja gampang. This product, jadi ini kan, jadi jaraknya berapa, terus volume dumpingnya berapa, dapat kan? Itu nanti ditambahkan dengan yang di dumping titik 2-nya, jaraknya berapa, volumenya berapa, kemudian dibagi sama total volumenya, total waste-nya. Ini jarak OPD, soil. Kita sebutnya biasanya dis product sih, jadi distance kali produk langsung gitu. Nanti aku kasih kok Excel-nya aman itu. Kalian bisa coba-coba kan settingan kalian. Oke, aman Bri? Oke Bang, makasih Bang. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke scheduling nih, penjadwalan. Nah ini yang ilmu mahal kalau kata seniorku di sana, ilmu mahal nih. Contohnya yang udah bisa scheduling ini kayak Bang Repan, Bang Gilang. Nah, itu bisa tuh udah jago. Kalian kalau mau belajar scheduling sama beliau-beliau tuh. Bang Christian tuh. Nah, di sini. Jadi, sini saya izin jelasin teman-teman. Untuk penjadwalan di level short term itu udah apa aja sih gitu. Untuk di level short term itu biasanya kita udah dapat annual yearly-nya. Desain annualnya jam berapa sih? Oke. Mungkin kita izin cepet ya teman-teman. Udah jam. Jadi untuk level main plan short term itu kita sudah dikasih desain annualnya atau desain PIT tahunannya. Nah, dari PIT tahunan ini nanti kita pecah untuk dalam bentuk triamarpi. Nah, PIT triamarpi ini pertimbangannya itu ada 3. Seperti yang saya bilang tadi, target produksi, stripping ratio, sama distance. Pertama target produksi. Target produksi itu terkait dengan target yang diberikan sama orang marketing atau owner kalau kita di kontraktor ya. Targetnya berapa? Nah, itu jadi acuan kita untuk nanti kita lakukan scheduling. Untuk dapat PIT dengan target itu, phase post kita bentuknya gimana? Nah, itu satu. Kemudian kaitannya dengan stripping ratio. Semisal kita dikasih tantangan nih, dengan target sekian, dengan target misal 300.000 batu,
kita di SR2 berarti OB-nya 600.000 kan. Kita bisa nggak gitu? Nah, secara bentuk mangkoknya itu kita mau main ke memblok kah, atau mau main nge-strip kah, atau main ke elevasi kah, atau main ke ngedrop cut kah, itu pertimbangan kita. Cuman nanti akan konsekuensinya di akhir. Kalau kita main di stripping ratio dengan misal target kita di SR2, cuman kita selalu nanti akan under secara stripping ratio. Kemungkinan di akhir nanti kita punya carry over yang banyak, sehingga untuk mengatasi hal itu kita harus punya plan penambahan unit. Nah, itu salah satu konsekuensi yang terlihat untuk semisal kita under stripping ratio. Jadi pertimbangan selain target produksi, itu stripping ratio. Sebisa mungkin stripping ratio itu sesuai dengan target kita gitu. Semisal target kita set di 2 tadi, tapi aktual unit kita di 1,5, maka kita akan selalu kelihatan ngos-ngosan gitu. Bahkan kita akan selalu bahkan ada opsi penambahan unit atau misal rental subcon baru. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga distant. Distant ini sangat sangat vital kaitannya dengan scheduling kita. Semisal kita secara scheduling itu biasanya kalau untuk di level level short term sorry, itu kita langsung aja kayak nggak input kan untuk dari segi jaraknya gitu. Kita langsung main dari segi fast post by schedule aja, untuk jaraknya menyesuaikan lah, kita nggak input gitu. Tapi aktualnya sedangkan untuk jarak itu berpengaruh mungkin karena kondisi jalannya yang mungkin tidak baik, sehingga jarak yang mungkin sekitar speed yang dapat itu sangat berpengaruh misal. Jadi mungkin secara tercapai nanti untuk aktualnya nggak achieve. Jadi untuk di penjadwalan sebisa mungkin kita mendekati kondisi aktualnya dari segi target, stripping ratio sama distance. Jadi nanti untuk running schedule-nya itu sesuai dengan stripping ratio atau SR yang kita setting gitu. Mau di high SR kah, low SR kah, atau middle SR kah, itu harus sesuai. Untuk distance-nya kalau misal bisa dan mungkin secara waktu pengerjaan mungkin kita masih kayak oh cut off hari kita meeting besok gitu. Mungkin sekarang kalau ku input dari segi jaraknya masih bisa input gitu. Karena gini, kalau kita schedule dengan dan tanpa distance itu hasilnya akan ada sedikit koreksi gitu, karena distance akan pengaruh dari runningan schedule kita. Kemudian untuk di bulanan, bulanan itu hanya pecahan dari triamarpi kita. Jadi kalau di triamarpi acuan kita 3 kan, target, stripping, target, SR, sama distance. Kalau di bulanan itu kita harus punya pertimbangan terkait dengan kayak working area-nya. Working area-nya itu kira-kira sempit enggak? Kemudian ketersediaan lahannya itu seperti apa? Dan juga teknis di lapangan. Kira-kira kalau kita klik di blok ini nih, secara teknis di lapangan bisa dikerjain nggak? Bakal jadi kendala nggak? Gitu. Jadi sebisa mungkin mendekati dengan kondisi aktual. Oleh karena itu perencanaan yang baik itu justru sebenarnya adalah perencanaan dari teman-teman yang udah expert di lapangan tuh. Teman-teman yang udah expert di lapangan kemudian belajar engineering, itu pasti dia udah paham nih kondisi lapangan itu gimana, udah paham. Jadi teman-teman di lapangan yang naik ke engineering itu gacor pokoknya. Jadi sebisa mungkin kalau kita nih di level yang kayak saya masih baru gitu, untuk ngerunning kayak gini tuh ajak teman-teman dari lapangan biar kayak tahu nih kondisi di sini tuh gimana gitu gimana ya. Jadi lebih presisi gitu dalam ngeplan schedule-nya. Kemudian terkait dengan LOM-nya. Kalau LOM itu seperti yang saya bilang tadi, levelnya udah long term kan. Dia pertimbangannya kayak IUP, kondisi geologi, optimasi, geoteknik, hidrologi, dan lingkungan. Jadi lebih ke overall. Kemudian next ini contoh runningan schedule dari Pit Itera ya. Jadi penjadwalan triamarpinya untuk di awal phase post-nya tuh ini, yang bagian ini nih. Bagian ini kan. Untuk oriknya tuh seperti ini, kemudian di bulan pertama dengan 9 fleet tadi, itu seperti ini di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari seperti ini, di bulan Maret seperti ini. Dengan kesinambungan disposalnya seperti ini, di bulan Januari di disposal ini soil, ini OB ya. Tuh di sini udah sampai sekian nih. Mungkin di sini berarti OB-nya main di level dulu kan. Terus spreading buat base dulu. Kemudian di bulan kedua mulai soil udah mulai naik elevasi, OB-nya juga udah mulai naik elevasi. Bulan ketiga udah mulai nih kelihatan kayak bentuk disposal OB kita, bentuk jenjangnya udah mulai kebentuk. Kemudian selanjutnya, nah dari schedule ini nanti kita bisa ekspor dalam bentuk grid file atau kontur. Jadi bentuk grid file atau kontur itu cuma bentuk acuan aja, bentuk phase post-nya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini bentuk grid file, contoh grid file. Setelah kita punya bentuk ini, baru nanti kita ubah ke desain praktis di Mindscape biasanya. Kalau teman-teman tambang batu bara biasanya di Mindscape. Jadi dari acuan ini nanti kita bentuk dengan garis-garis project, jadilah desain praktisnya. Dari desain praktis yang ada ini nanti kita reserve ulang, kita hitung kira-kira berapa cadangan batu bara yang ada dalam bentuk phase post pit yang kita telah desain praktis ini.
Semisal hasilnya di sini saya mau kaitkan teman-teman. Plan produksi secara unit capacity tadi, kita dapat secara total itu di 4.200.000 OB-nya kan, kalau teman-teman ingat. Dan core-nya di 650.000 ton. Nah itu, berarti unit kita dalam 3 bulan mampu produksi segitu. Dengan kondisi ideal yang udah kita setting, dengan kondisi planning yang sesuai dengan settingan kita. Anggaplah jika teman-teman nggak pede, konservatif aja, sesuai. Saya selalu tekankan kalau misal nggak pede, spare 5% ke bawah atau 10% lah kalau misal teman-teman pesimis banget. Jadi mungkin dari plan produksi ini kita turunin lagi gitu. Cuman kalau teman-teman semisal pede ya gasak aja di nilai yang sudah kalian setting secara ideal. Misal secara reserve by pit-nya itu over, itu aman berarti. Artinya aman gini, dengan kita bentuk nanti atau kita pasang tanda batas patok di lapangan untuk guidance teman-teman operasional, itu kalau semisal memang benar-benar achieve, alhamdulillahnya achieve sesuai dengan settingan kita masih punya spare gitu. Kita nggak kekurangan area kerja, kita nggak kekurangan batu, kita nggak kekurangan inventory, kita nggak kekurangan sumber daya gitu. Kita masih aman gitu, bahkan kita masih bisa surplus, misal dalam konteks time frame 3 MRP yang kita memang achieve dalam under 3 MRP itu gitu. Tapi semisal reserve pit kita itu mepet, misal deviasinya 100% gitu kan. Misal di sini 4.200.000, di sini 4.250.000 lah, misal sisi 7.000 OB-nya. Dan coal juga 651.000, misal reserve pit-nya cuma 655.000. Nah, semisal actualnya itu achieve, kita bakal ada overcut di situ. Nah, overcut itu memang secara secara nilai quantity batu dan OB, oh kita lebih nih, kita surplus, kita bonus. Tapi kalau secara by kondisi pertimbangan kayak penilaian dari kesesuaian desain itu bakal minus buat kita. Tergantung balik lagi ke KPI kita. Kalau di perusahaan-perusahaan tertentu biasanya ada KPI kayak terkait dengan SR, target produksi, kesesuaian tambang. Nah, itu biasanya jadi PR. Semisal kita kita slip di sini, itu bakal jadi berpengaruh ke KPI kita yang mungkin akan jadi jelek. Jadi sebisa mungkin teman-teman, reserve bid ini kita sparekan ya, kalau ini kebanyakan sih 37%, 30%. Sparekan aja mungkin sekitar di 2 sampai 5% gitu. Itu udah cukup. Jadi secara 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 sumber daya mangkok kita tuh cukup untuk produksi by unit kita gitu. Kita misal mampu makannya 4.000 nih, tapi kita punya makanan 5.000 gitu. Jadi kita masih punya spare lah kalau misal kita pengen nambah atau seperti apa. Sederhananya gitu. Kemudian dari hasil scheduling tadi kita bisa reporting di MRP. Jadi kita reporting untuk per bulannya itu berapa. Cuma di sini saya tampilkan untuk per minggu supaya skopnya lebih lebih time frame-nya lebih detail gitu. Jadi untuk di minggu satu itu berapa OB-nya, berapa soil-nya, berapa coal-nya sehingga SR-nya berapa, inventory-nya juga kita bisa berapa. Dari sini kan kita bisa track nih kira-kira, oh secara kumulatif SR-nya bakal tinggi di Januari, kemudian Februari mulai turun dan Maret mulai turun lagi. Artinya kan mungkin dari segi call kita expose-nya makin banyak, inventory makin banyak. Atau mungkin dari OB, kalau OB makin kecil kayaknya nggak mungkin. OB itu pasti secara kumulatif harusnya stay, continue, tetap atau nambah. Tapi kalau call tuh biasanya sebaliknya gitu. Terus juga dari sini inventory kita bisa kelihatan kan nambah terus dari 1.000, Maret 28.000, artinya kan secara kemampuan unit kita yang expose itu baik kan, gitu. Kemudian dari segi jarak juga secara month to date di sini kita makin lama makin jauh kan, sampai di sini Maret kita udah mulai turun lagi. Berarti di sini juga kita bisa pertimbangkan subsidi silang, semisal kita bisa dumping jauh terus, cuman nanti resikonya kalau kita dumping jauh terus, fuel cost kita bakal bengkak, fuel burn bakal bengkak, jadi liter per BCM-nya bakal tinggi gitu kan. Ya kita subsidi silang gitu, semisal kalau kita mau irit banget nih, dumping dekat terus, bisa dumping dekat terus, cuman resikonya nanti suatu saat kita bakal dumping jauh, nggak bisa dumping dekat lagi, jadi bakal bengkak juga. Jadi sebisa mungkin kita material balance-nya kita bagi nih, berapa yang dumping jauh, berapa yang dumping dekat, supaya dapat nih dari segi all distance-nya jarak yang ditetapkan perusahaan gitu, misal 1 kilo 1 kilo. Kemudian terkait dengan desain practice monthly ini pembagian aja sih, atau pecahan dari triamarpi tadi. Jadi kita kan punya desain triamarpi seperti ini kan, kita pecah secara bulanan itu seperti ini. Jadi dari desain yang triamarpi kita pecah. Mungkin teman-teman bisa lihat, nah ini. Jadi kan tadi bentuknya seperti ini kan, nah itu kita pecah, jadi bentuk seperti ini. Nah jadi dari bentuk ini nanti kita
reporting dulu. Reporting tuh dari schedule-nya ya, dari spray-nya. Kita nih pakai bantuan software spray, itu dari scheduling spray-nya kita reporting. Cuman untuk reserve-nya kita by Manscaped, hitungan reserve-nya. Jadi untuk dari desain Triamarpi tadi, kita pecah jadi bulan Januari seperti ini. Nah, reporting-nya seperti ini. Jadi kita bisa jadi yang nanti kita tampilkan untuk sebagai material balance ke owner atau ke operation atau kemana itu ini. Jadi untuk di minggu 1 OB kita sekian, Pak. Call kita di berapa ini? Call kita dia di sekitar 10 ribuan. Secara month to date itu di 45.000 untuk call-nya. Untuk OB-nya di 1 juta. Berarti SR-nya di berapa itu kan? Nanti kita bisa tampilkan. Nah, dari sini baru nanti ada mulai feedback dari orang operation kira-kira, oh kalau misal ini OB-nya materialnya pembagiannya seperti apa? Apakah material bagus berapa persen, material jelek berapa persen? Kalau misalnya kita genjot di material bagus, dampaknya gimana? Impact-nya ke nanti disposal kita gimana? Berarti bakal ada stagnan di disposal kita untuk yang area lumpur kan. Kita nggak punya material untuk laminating, untuk pembentukan base, bahkan untuk pembentukan mat set dan lain sebagainya. Nanti bakal ada feedback nih dari orang operation, dari orang lainnya juga gitu. Jadi ini penting untuk kita tampilkan untuk setiap reporting dari perencanaan kita. Nah, kemudian terkait dengan disposal juga konsepnya untuk desainnya sama. Jadi dari grid-nya kita dapat, baru kemudian kita dari acuan grid ini nanti ada titik-titik yang sesuai elevasinya itu bisa kita tarik garis, baru nanti kita connect sama garis-garis sesuai dengan disposal kita. Baru nanti kita potong terhadap topo oriknya. Kalau disposal, topo orik kita itu seperti apa kita potong. Mungkin nanti kalau untuk praktis langsung pembuatannya gimana, contohnya gimana, nanti teman-teman mungkin next time bisa dijadwalin sama senior-senior yang lain, kayak desain acuannya by grid atau by contour untuk bentuk desain praktis gimana, teman-teman yang lain bisa belajar sama cutting-cutting yang lain nanti ya. Bisa dipraktekkan nanti. Kalau semisal nanti teman-teman benar-benar penasaran, saya kan kebetulan masih ini, hubungin aja nanti kita atur jadwal. Entah di lab Krismin kah atau di mana bisa. Aman itu. Penting secara konsep dulu teman-teman. Jadi kita dapat grid-nya, kita desain secara praktis, nanti baru kita reserve nih. Jadi desain jadi grid yang tadi seperti ini, kita bentuk desain secara praktis seperti ini, baru kita reserve, kita hitung berapa volume fill-nya, itu di 1.500.000 BCM. Jadi dari target kita tadi kan, target produk kita di 1.400.000. Bid kita itu mampu punya reserve di 1.500.000. Nah, disposal kita ini masih nampung berarti, bahkan masih sisa gitu secara material balance. Kemudian di bank soil juga, bank soil kita ini di berapa tadi ya? Ini secara hitungan masih 666.000 BCM yang kasetan ya kan, masih mampu nih. Oke. Baru dari phase post ini, dari phase post bulanan ini kita pecah lagi. Jadi ada 3. Dari Triamarpi kita pecah ke monthly kita pecah lagi ke weekly. Nah, penjadwalan weekly ini time frame hari per harinya. Untuk awal situasi di bulan Januari kan seperti ini kan. Untuk hari ke-1 running seperti ini. Boleh. Next. Lanjut aja ya kalau ada yang mau tanya nih. Gimana, ada yang mau tanya kah? Boleh. Bang mau nanya, tadi kan Abang sempat sebutin kalau dampingnya terlalu terlalu banyak gitu, maka akan bengkak di cost fill. Itu maksudnya gimana ya, Bang? Gini, dari sini aja lah ya. Semisal ini dah. Ini kan kalau secara visual aja ya. Ini kita kan ini contoh pengerjaannya gue buat cuman sekedar nggak ada pertimbangan teknis gitu. Ini dampingnya jauh banget nih. Kayak misal awal bukaan tambang kita itu di sini misal. Penkatnya pertama di sini. Kita damping di sini kan. Ini udah jauh banget ini. Secara secara kemajuan tambangku majunya ke arah timur ini kan, ke arah timur. Nge-stripping kan, stripping ke timur. Nah, semakin lama dia kalau misal dampingnya ngikut dengan arah selatan sini,
dia bakal sesuai aja jaraknya bakal lebih dekat. Secara kumulatif makin lama makin dekat, karena dia ngikutnya ke selatan sini kan. Cuman kalau jarak dampingnya jauh juga, bahkan makin jauh dia ke arah sini. Jadi untuk damping itu sebisa mungkin oleh karena itu ada tools schedule ini kan, kita bisa setting tuh untuk dampingnya itu jaraknya tuh kita bisa track, bisa kita monitor gitu. Sebisa mungkin damping itu karena kita hitungannya tadi all distance, kita damping itu kita formasikan. Berapa yang damping jauh, berapa yang damping dekat sehingga secara kumulatif pembobotan rata-ratanya itu nggak over dari limit dampingnya gitu. Misal 1 kilo tadi gitu. Gitu. Jadi ada pertanyaan lagi kah? Izin Bang, mau nanya Bang. Boleh, boleh. Eh ini Bang, mau nanya untuk settingan reporting period per SIM itu gimana ya Bang? Gimana? Coba yang ini Bang, tolong Bang slide yang tadi Bang. Ini. Nah, ini Bang untuk penentuan apa pivot buat ngetahuin SIM apa aja yang kemakan di minggu itu untuk totalnya itu gimana Bang caranya Bang? Weekly nih. Ya itu kan kelihatan dari ini dari pivot kan Bang. Pivot ya. Nah, Cuman kan yang cuman ini jadi kan dari pivot itu kita bisa dapat track recordnya kan. Kayak day to day-nya kita dapat kan. Nah, itu nanti kita adjust, kita ekspor dulu itu sesuai dengan mau kita, tapi nilainya yang penting sama dengan ini gitu. Nggak harus sama dengan ini sih, sesuai dengan inimu aja, yang penting secara secara penampilan datanya, kalau aku sih lebih lebih prefer di ini sih, remain OPD berapa, remain bank saldo berapa gitu. Cuman kalau penampilan kayak gininya, mungkin teknisnya nanti langsung ini aja, kalau tampilin di sini udah jam Oke Bang, thank you Bang. oke. Nanti PC aja Bro. Oke Bang. Tadi gimana Brigita? Belum ngeh Bang tadi tentang yang cost fill bengkak itu maksudnya gimana ya Bang? Nah, semisal gini lah, ini kan OB kita di 98.000 kan, jarak OB kita di 3 kilo nih, 3 kilo. Data dulu nih, data fuel consumption-nya berapa liter. Itu di 90.000, berarti tinggal kita bagi kan. Misal dapat 90.000, itu fuel consumption-nya dibagi OB-nya 1,2 sekian-sekian, berarti liter per BCM kita 1,2 sekian-sekian itu. Jadi dalam 1,2 liter itu dapat dengan jarak di 3.000. Semisal jaraknya di 3.260, kan OB kita makin kecil nih, OB kita 87.000. Artinya untuk liter per BCM-nya bakal lebih fuel consumption-nya kita bagi tadi dengan OB-nya. Jadi mungkin dari yang tadinya di jarak 3.000 kita dapat liter per BCM itu 1,2, di sini kita bisa lebih bengkak gitu. Jadi 1,4 misal 1,4 liter untuk mendapatkan 1 BCM gitu. Paham nggak? Gimana? Oke, saya lanjut dulu kali ya, biar selesai nih. Ini untuk fast post di hari keempatnya kayak gini. Nah, selanjutnya untuk reportingnya, untuk per minggunya, supaya lebih detail tuh sama aja. Nggak jauh beda sama yang tadi. Cuman bedanya skopnya untuk di harian, daily itu lebih kecil aja, lebih detail lah. Kira-kira OB-nya per hari berapa, holdingnya berapa, sama SR-nya berapa. Jadi kita dapat berapa nih remain OPD per hari dapat berapa, remain bank saldo per hari berapa, dan juga kita bisa dapat jarak per harinya itu berapa. Sebetulnya poin pentingnya itu ini nih. Jadi kesinambungan antara planning triamarpi bulanan, mingguan, dan harian itu harus nyambung gitu. Dan cuannya dari triamarpi. Jadi triamarpi dipecah ke bulanan, bulanan dipecah ke mingguan, mingguan dipecah ke operasional harian gitu. Selanjutnya mungkin untuk data manajemen dewa trading ini, misal kita tuh bisa ngitung nanti di Mindscape dengan jam operasional kita berapa di pompa,
Itu secara Excel hitung-hitungan kita bisa lakukan perhitungan kayak misal remain remain volumenya berapa, berapa vol tapi kita bisa pakai bantuan software nih. Kira-kira misal di volume sekian itu kita di elevasi berapa sih airnya selama kita punya data input awal, airnya itu di elevasi 3 misal. Elevasi 3 air di elevasi 3 itu volumenya di 361.551 kubik. Nah, kira-kira nanti di 227 itu apa ya, di elevasi berapa? Nah, itu kita bisa pendekatan ini. Dengan asumsi bahwa volume masuknya itu nggak berubah sesuai dengan planning kita. Nih contohnya. Jadi kita di awal tuh ada volume sumnya berapa, Februari tanggal 10, volume sum kita remain-nya itu di 302.000 kubik. Nah, itu di elevasi berapa? Di elevasi 1,4 gitu. Hitungan Excel ini gampang, yang agak tricky yang ini. Cuman ini kalau mau praktek nih harus harus ini agak trial error ini. Kalau secara online gini agak susah. Kalau grafik ini tinggal kita tampilkan aja kan plan berapa, aktual berapa. Soalnya untuk yang paling penting attitude sih. Karena kalau kita punya attitude baik, orang tuh bakal tarik sama kita kayak, "Wah, bocah ini bagus nih kayaknya, udah papa ajarin aja apa gimana." Pasti cocok, orang bakal senang sama kita. Kita bisa menarik orang supaya nyambung ngobrol sama kita, ini sama kita, susahnya itu di sini sih attitude tuh. Karena kadang kita attitude baik, yang kita attitude-in kadang nggak sesuai feedback-nya ke kita. Nah, itu kita harus harus pinter-pinter tuh ngolah soft skill. Kemudian komunikasi, komunikasi itu penting banget untuk di lapangan. Kadang kayak yang kita sampaikan A, tapi mereka pahamnya B, bahkan mungkin ada yang paham C. Jadi sebisa mungkin komunikasi karena kalian di himpunan kan itu problem solving nih lambat laun kalian bakal berkembang sendiri sih karena ini bisa apa, impact besarnya kalau di saya pribadi ya, itu dari kayak senior-senior saya sih kayak, "Oh ini caranya gini, ini caranya gitu." Jadi dari bantuan mereka juga, gitu. Kemudian kalau untuk software yang perlu dipersiapin sebetulnya ini sih, ya PTPM, perencanaan tambang, software matkul, PTPM, perencanaan tambang, pencarian tambang ini ya basic basic kalian sebenarnya udah diajarin semua. Cuman menurut saya dosen kita itu ngajarinnya by ini kan, kalau Pak Alio sih best sih, pokoknya best lah, best of best lah. Tapi kalau dosen yang lain mungkin ngajarinnya tuh nggak tipikal yang kayak Pak Alio yang pelan-pelan gitu enggak, tapi lebih ya kalian harus benar-benar dari bola yang dilempar tuh kalian benar-benar nyambut, harus kalian cari sendiri gimana cara jugglingnya apa gimana. Jadi kalian harus muter sendiri gitu. Nah untuk referensinya ini sih, saya kemarin tuh ini referensi juga dari tutorial yang dari Bang Michael Jericho yang di periode pemerintahan HMTA sebelumnya ya, Cigomos. Ini Bang Michael Jericho ngasih ini kan, Q2 ini, PDF sih. Kalau kalian mau tak share nanti. Jadi open pit planning design sama ini, cuman yang paling berpengaruh ke aku yang ini sih, yang bahasa Indonesia ini. Kemudian handbook, handbook yang kepake banget sih. Sampai sekarang aku masih sering-sering baca handbook ini. Mungkin itu, next kita lanjut ke diskusi-diskusi nih. Oke. Oh, ada pertanyaan banyak nih ya. Kalau jadi benar kita hatam Six Sigma siklus damai Bang. Nggak harus sih, gantung tergantung kayak software itu kan cuman tools ya, juga kayak Six Sigma Siklus Demik nih, kalau nggak salah setauku untuk yang udah lebih expert nggak sih, nggak hatam itu, jadi kayak persiapannya sebetulnya kesiapan kita untuk belajar sih kalau untuk di ini ya, karena kan kalau kita cari orang pinter Cuk, untuk kerja tuh alangkah banyak Cuk, tapi lebih kayak orang mau belajar tuh jarang, kayak orang mau kayak apa ya, nurunin egonya untuk belajar, untuk dengerin, "Oh, lebih senior nih, kita dengerin deh, gimana caranya." Kayak mereka tuh, "Oh,
Ini kok gini-gini nih, sedangkan ada beberapa dari dia yang mungkin kalau kita mau sedikit ngerendahin ngerendahin apa ya, bukan rendahin diri, tapi sedikit mau dengerin mungkin kita bisa nambah lagi yang jadi lebih ke attitude tadi sih. Kalau untuk main plan harus bisa ini, bisa itu, enggak harus. Bisa menyesuaikan itu. Perusahaan juga enggak ini kok, perusahaan enggak experience banget, enggak. Kalau untuk level executioner atau decision maker ya, tapi kalau untuk level officer kayak main plan junior, pasti nyarinya yang mau belajar sih kebanyakan. Waduh, kalau Bang Epeng berat lah. Izin senior. Oke. Boleh ini. Izin Bang, saya udah dari Tamang 22 Bang. Kan kemarin saya waktu KP itu ada namanya kegiatan test speed gitu Bang di perusahaan. Nah, kan test speed itu memastikan eh di ke dalam berapa sih dan juga ke arah mana sih arah dari sim batu bara itu sendiri Bang. Nah, jika dari planning awal itu nggak sesuai dengan hasil test speed, kan harus ada redesign atau desain ulang gitu Bang. Apa itu bakal berpengaruh buat perencanaan maksudnya bakal pengaruh buat weekly, bulanan dan segala macam kayak gitu nggak, Bang? Betul. Pertanyaan bagus. Jadi gini, kan tes fit itu biasanya kita lakuin kalau untuk skala eksplorasi awal itu di awal kan. Kayak mungkin dari model geolistriknya dapat model 2D-nya kan, inverse-nya itu dapat modelnya. Nah, dari model itu biasanya kita dari yang batu yang di subcrop atau di outcrop itu yang tes speed artian definisi yang eksplorasi awal. Tapi kalau untuk tes speed yang operasionalnya udah terjadi nih, kayak semisal kita udah operasional di beberapa area udah kita tambang. Tapi kita ragu di area subcrop bagian utara atau bagian mana, mungkin case-nya gini, secara aktual di lapangan udah ditambang, all, kok ini batunya makin tipis, bahkan spot-spot udah nggak ada batu lagi. Nah, itu biasanya kita lakukan tes speed kan. Semisal di tes speed ndelalah itu batunya udah nggak ada. Nah, biasanya setauku ada dua step yang bisa diambil. Yang pertama itu yang paling pasti itu update model. Jadi modelnya kita update. Jadi selama update model itu kita update, operasional kita masih pakai dengan bentuk yang masih disepakati gitu. Tapi setelah model update ini keluar, baru nanti kita lakukan revisi terkait yang tadi kamu sampaikan kan. Kita revisi terkait dia sifatnya. Kan kita sekarang bulan Juli nih, nanti di bulan Agustus baru kita ada triamarpi lagi. Jadi nggak yang kita sekarang Juli kita buat triamarpi sampai akhir tambang, enggak. Jadi sifatnya sesuai dengan bulan bulan time frame yang sekarang gitu. Untuk next month baru kita buat triamarpi untuk mengatasi apa yang tadi kamu bilang itu, takutnya udah buat panjang ternyata aktualnya ada beberapa hal yang di luar plan. Cuman untuk triamarpi dibuatnya sesuai dengan kondisional di bulan yang kita akan ke depannya gitu, di bulan yang kita ke depannya bakal hadapin. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang. Oke, sama-sama. Entul. Ini kalau teman-teman mau nanya sama yang lebih senior ada nih, Bang Rizky Effendi nih, nah, lebih senior. Idemu ya. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin saya izin kembalikan ke moderator ini. Baik, terima kasih kepada Bang Ando atas materi yang telah disampaikan dan sesi diskusi yang telah dilakukan. Dan mungkin kita akan, karena tidak ada yang perlu didiskusikan lagi dari partisipan dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan yang akan diserahkan oleh Didi Prayoga selaku penanggung jawab program Mining Consultation ini. Kepada rekan yang bertugas, dimohon untuk share screen sertifikatnya dan mempersiapkan untuk screenshot sebagai dokumentasi. Dan kepada Didi dipersilakan. Oke, sebelumnya izin masuk perkenalkan, nama saya Didi Prayoga Simanjuntak selaku penanggung jawab dari program kerja ini, yaitu konsultasi penjurusan tambang yang diadakan dari Departemen Keilmuan, tepatnya ke Divisi Keprofesian dan Lomba. Sebelumnya aku sebagai penanggung jawab mengucapkan terima kasih kepada Bang Ando Ferry yang dimana telah memberikan materi dan mau menjadi materi kami untuk membuka apa kami apa namanya eh, apa membuka tentang wawasan kami lah di dunia main plan ini, terutama di angkatan 23 yang menjadi targetnya. Terus ini yang hanya bisa kami beri Bang dari Departemen Keilmuan, hanya sertifikat. Semoga dari pembahasan kita tadi itu dapat menjalin silaturahmi lagi yang lebih dalam lagi antara alumni dan kepada masa MTA selanjutnya ini. Terima kasih Bang. Kepada yang bertugas dokumentasi tolong. Ini sudah di. Baik, selanjutnya saya mengimbau kepada seluruh partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Mungkin ditunggu sekitar 20 detik untuk mengaktifkan kameranya. Cek, sorry nih. Kepada, Sinyal gue jelek banget, sorry. oh ya Bang, aman Bang. Dan kepada yang bertugas, mohon bersiap untuk melakukan screenshot dan saya akan mengarahkan atau menghitung. Pertama gaya formal dulu kali biasa. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya gaya batu. Gaya batu. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Mungkin dari Bang Ando ada request gaya Bang? Aman-aman Oke. sudah. Oh, Aman-aman sudah. cukup. Oke, cukup. Iya tadi, sorry. Yang tadi nanya pivot reporting tadi PC aja tadi. Sorry tadi gue nggak bisa nampilin kan. PC aja nggak apa-apa. Oke Bang. Apa-apa dah. Baik, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri sesi konsultasi pada malam hari ini, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Dan sekali lagi kami dari Departemen Keilmuan mengucapkan terima kasih kepada Bang Ando. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang. Yuk.